halaqah yang ke-23 penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Allah SWT berfirman, dan ketika Allah berkata kepada Isa ibnu Maryam, dan ini juga terjadi di padang mahsyar, Allah akan bertanya kepada malaikat, hamba-hamba Allah yang soleh, yang diagungkan dan disembah oleh sebagian manusia. Dan Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, yang disembah dan diagungkan oleh sebagian manusia. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau dahulu ketika di dunia berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Apakah engkau dahulu berkata kepada mereka, wahai manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Apakah engkau dahulu ketika dunia pernah mengajak mereka, mendorong mereka, memerintahkan mereka untuk menjadikan kamu sebagai seorang Tuhan dan juga menjadikan ibumu sebagai seorang Tuhan? Pertanyaan ini kelak akan ditanyakan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa jawaban beliau? Qala subhanak. Beliau berkata, Maha suci engkau ya Allah. Sebagaimana para malaikat tadi ketika ditanya, mereka juga mengatakan subhanak. Kemudian beliau mengatakan, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Beliau mengatakan, tidak pantas bagiku, tidak boleh bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Aku adalah seorang hamba, seorang manusia, seorang makhluk. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan kepada manusia, wahai manusia, jadikanlah aku sebagai Tuhan. Artinya pada hari itu Nabi Isa alaihissalam berlepas diri dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah beliau di dunia. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada di antara manusia yang mereka menyembah para nabi. Di sini di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan ini juga diperangi oleh Rasulullah SAW. Beliau memerangi orang-orang yang menyembah atau mengaku menyembah Nabi Isa alaihissalam. Meskipun yang disembah adalah seorang nabi sekalipun, seorang yang paling soleh sekalipun, tapi karena dia menyembah kepada selain Allah, dan ini adalah bentuk kesyirikan, maka diperangi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak mengatakan apabila menyembah seorang nabi, maka tidak masalah. Akan tetapi beliau SAW tetap memerangi mereka, meskipun mereka menyembah para nabi, dan tidak membedakan antara orang yang menyembah berhala, yang menyembah matahari maupun menyembah para nabi. Kemudian beliau mengatakan wa dalilus salihin, dan dalil bahwasanya di sana ada orang yang menyembah orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah SWT, qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad dhurri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Allah SWT berfirman, katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kalian kepada orang-orang yang kalian sangka sebagai Tuhan selain Allah SWT. Fala yamlikuna kashfad dhurri ankum wala tahwila. Niscaya mereka tidak akan mampu untuk menghilangkan kesusahan dari kalian dan tidak bisa memindahkan kesusahan tersebut kepada yang lain. Ini adalah ancaman bagi mereka. Silahkan kalian berdoa kepada orang-orang yang kalian sangka itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. Niscaya mereka tidak akan memiliki, tidak akan mampu untuk menghilangkan kesusahan dari kalian. Kalau Allah SWT menghendaki kesusahan bagi kalian, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkan kesusahan tersebut kecuali Dia. Sekalipun segala sesuatu yang disembah selain Allah menginginkannya. Tapi kalau Allah ingin menghilangkan kesusahan tersebut, niscaya akan terjadi. Kemudian Allah mengatakan, ulaikal ladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka orang-orang yang mereka berdoa kepadanya. Maksudnya adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang mereka beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ternyata mereka juga mencari wasilah kepada Allah. Jadi masuk dengan wasilah di dalam ayat ini adalah al-qurbah. Kalau kita melihat buku-buku atau kamus-kamus bahasa Arab dan kita mencari makna al-wasilah di dalam bahasa Arab, kita akan mendapatkan bahwasanya maknanya adalah al-qurbah. Allah mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya orang-orang soleh tersebut
yang diagung-agungkan dan disembah oleh orang-orang musyrikin, ternyata mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka pun sendiri berusaha untuk mencari wasilah kepada Allah. Mereka sendiri ingin mencari kedekatan kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang menyembah mereka menyangka apabila menyembah orang-orang soleh tersebut, maka orang-orang soleh tersebut akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Padahal di sini Allah menyebutkan mereka sendiri, yaitu orang-orang soleh tersebut sebenarnya juga mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dan mereka mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri juga keadaannya demikian, dalam keadaan mengharap dan dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, dan sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ada di antara orang-orang musyrikin yang mereka mengagung-agungkan orang-orang yang soleh. Padahal orang-orang soleh tersebut mereka juga saling berlomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Mereka juga takut dengan azab Allah dan mereka juga mengharap rahmat dari Allah SWT.